Hai guys, balik lagi di Sekolah 226 Podcast. Sekarang kita di 226 Podcast. Pada episode kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang kisah di balik lapangan. Angka mereka yang mungkin kenal, kenal dulu kan guys. Dari mana dari dulu? Halo, perkenalkan, nama saya Zafila Mulyana dari kelas 82. Cabang olahraga saya tenis. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Quina Syafida Putri, aku dari kelas 96 dan aku dari cabang olahraga cheerleading. Hai guys, nama aku Anirisha dari kelas 92, aku dari cabang olahraga bola basket. Dan aku Murki dari kelas 92, cabang olahraga aku dan futsal dan sekaligus host di episode kali ini. Guys, langsung aja ya. Kenapa sih kalian mau pilih cabang olahraga seperti tenis, cheerleader, dan basket? Kenapa enggak yang lain aja? Dimulai dari jaga dulu nggak sih? Karena apa saya memilih tenis karena saya sering melihat kakak saya tenis dari kecil tenis. Saya lihat kakak saya lihat kayak saya, ya pengen ikut gitu. Lanjut ke Quina kali ya. Kalau aku tadinya kan aku ikut gimnastik. Nah, kebanyakan teman-teman aku di gimnastik pada ikut cheerleading juga. Aku juga FOMO nih kayak Zafir, jadi aku kepengen ikutan cheerleading juga. Dan katanya seru. Kalau Risha? Kalau aku ikut basket karena waktu kelas 6 itu aku tiba-tiba tinggi. Waduh, keren banget ya. Jadi karena tiba-tiba tinggi kan kayak sayang gitu kan kalau nggak ada aktivitas apa gitu. Jadinya basket. Lanjut ya. Dia kan mau beri pertanyaan. Mungkin apa tuh? Oh iya. Oke. Kenapa aku lebih futsal? Karena aku dari kecil emang udah langsung terjun buat main futsal dan kedua orang tua aku juga support juga kan. Sekarang fokus ke futsal. Oke. Lanjut ya. Kan kalian sering ya pasti ya bisa tenis, cheerleader, basket. Kalian latihan seminggu bisa berapa kali sih? Dari siapa dulu nih yang Dari jawab? siapa nih? Aku seminggu itu latihan bisa 4 kali. Nah, dalam sehari itu kadang-kadang bisa ada yang kayak 2 sesi gitu. Proses ini gimana? Jadi kayak misalnya siang jam 12 sampai jam 2, nanti sorenya lanjut lagi jam 4 sampai jam 6. Tapi itu latihannya beda tuh sama Rish? Sama. Maksudnya kayak polanya sama gitu. Tapi diulang-ulang aja ya? Iya. Lanjut ke Quina. Kalau aku latihannya seminggu 2 kali, hari Kamis dan hari Sabtu. Hari Kamis itu aku dari jam 3 sampai sebelum maghrib. Kalau hari Sabtu dari jam 2 sampai dari jam 8 sore sampai sekitar jam 2 atau jam 3. Lama ya. Lama banget. Lama banget ya itu. Tapi beda lagi nih, kalau misalnya udah menuju lomba, terus misalnya ada yang kurang-kurang, bisa latihan 3 sampai 4 kali seminggu. Oh. Kalau Zafir, Zafir. Aku juga latihan seminggu bisa sampai 5 kali sih. Wah, Lebih banyak lebih lagi banyak ya. ya. Lebih capek ya. dia lebih capek. Kalau pas kita? Pas kita? Kita nih. Iya. Oh, Oke. kita. Kalau aku bisa seminggu 3 kali, kalau nggak 4 kali, kalau benar-benar besok ada event bisa sampai 5 kali. Sama kayak Zafir juga, Sama. karena kan kita juga ngejar materi apa yang kita apalagi kita bakal lawan yang lebih susah dan juara bertahan juga kan. Itu aja sih guys. Oke. Kalau boleh tahu berapa jam itu latihan? Kalau biasa ada, kalau lagi weekend bisa sampai 6 jam. Kalau hari-hari sekolah dari jam 4 sampai jam 6 sore. 2 jam berarti Ya. Mas lagi seret ya suaranya? Iya. Oh iya, minum belum boleh. Oh, di sana ya. Oke guys. Guys, kan kita juga sekolah nih ya. Gimana sih cara ngebagi gitu waktu belajar kita dengan materi kita? Ada tipsnya nih. Oke,
kayaknya di samping aku punya tips. Jadi kalau aku tuh cara nyeimbanginnya ya udah jalanin aja gitu. Kalau lagi sekolah ya sekolah dulu, kalau lagi latihan latihan dulu. Ya, lebih berbagi waktu aja. Iya, buat atur sekolah, waktu ya. sih. Kalau Vina, Nah, kurang lebih juga sama kayak Risha. Jadi pas lagi sekolah ya fokus dulu sama pelajaran, sama sekolah, dan nggak usah mikirin latihan dulu. Terus pas latihan juga fokus sama latihan. Ya kurang lebih juga sama kayak Wina dan Resya. Saat jam sekolah sebaiknya fokus sekolah dulu. Kalau saat udah masuk ke lapangan dan sudah latihan, sebaiknya kita fokus ya, Iya. lebih dan lebih ini lagi ya, jaga mental lagi supaya nggak drop. Oke. Oke. Kalau aku sih sering baca ini ya, Baca apa nih? literasi. Oh, literasi. Jadi tambah sekolahnya. Kalau udah harus latihan, kita Iya, jadi saling bagi waktu aja. betul. Nah, kan kalian kan udah mengikuti banyak ini kan apa? Kejuaraan. Kejuaraan. Apa sih pengalaman yang paling berkesan buat kalian? Tapi Iya. Jadi beberapa bulan yang lalu aku ikut pertandingan gitu di Surabaya, nah itu tingkat nasional. Itu tuh seru banget menurut aku karena kita kayak ngumpul di hotel, terus kita Mas kenapa sih? Kok harus kayak gitu ya tangannya ya? Kosnya lucu ya guys. Kosnya. pakai sering. Terus di kereta kita juga bercanda bareng. Nah pas di situ pas tampilnya juga penontonnya tuh benar-benar heboh sama enjoy gitu sama penampilan kita. Kitanya juga jadi lebih santai. seru lah ya. Seru. Terus pas di situ jadinya aku bisa nampilin aku dan tim aku bisa menampilkan yang terbaik juga. Jadi itu sangat memorable. Kalau bisa ya, Nah kalau aku tuh yang bikin berkesan lah ya gitu. Aku paling berkesan tuh yang kalau misalnya kita udah datang keluar kota. Entah di jalannya tuh nanti komunikasinya gitu kan, nyanyi-nyanyinya. Terus nanti di hotel lah HP-nya udah dikumpulin. Terus kita ngumpul bareng di hotel tuh seru banget sih itu. Bikin Aku setuju banget Iya. sama Risha, aku juga kayak gitu. karena kita kan harus fokus juga Fokus, kan, ya bisa menghadapi juga kan. Jadi lebih quality time juga Kita sama sama teman-teman tim. buat bangun Karena chemistry. chemistry iya kan? Apa? Pernah tinggal bis ya? Enggak, alhamdulillah ya. Enggak dong. Iya pesawat ya. Kalau David sendiri gimana? Kalau aku sendiri yang paling berkesan pas di Jogja, pas itu kejuaraan nasional apa banyak apa teman-teman baru lah itu baru. Iya sih. Seri. Berarti di situ banyak teman-teman dari luar kota juga kan kenalannya. Kan ada tenis, ada cheerleader, ada Basket. aku mau tahu dong dalam basket tuh ada posisi apa aja sih? Nah, jadi di basket tuh ada center, point guard, terus small forward, habis itu shooting forward, power forward kayak gitu. Kalau Risha sendiri posisinya Aku center. Oh iya, karena kamu tadi tinggi tuh ya. posisi paling susah apa? Kalau menurut aku ya karena aku center, jadi menurut aku yang paling susah point guard. Soalnya kan aku nggak kebiasa dribble, sedangkan point guard tuh harus dribble. Oh. Yang latihan. Latihan, Iya. biar bisa gitu. Kalau Vina, Kalau di cheers itu sebenarnya ada beberapa posisinya tuh ada base sama flyer. Tapi di base itu dibagi lagi ada yang side base, front base, sama back base. Nah, tapi flyer juga ada yang main flyer atau yang paling sering melakukan action sama yang flyer biasa. kalau David sendiri, Nah ini kan olahraga individual, tapi ada ganda juga jadi ya paling enggak dua doang, kanan kiri doang. Kanan kiri. Nah, berarti nyebutnya juga apa? Kanan kiri. Kalau kanan di sport, kalau kiri skor. Oh, itu. Kalau mas kita Mas kita kalau aku dalam futsal ada yang namanya pivot, ball flank, dan satu aktor. Kalau aku main di aktor, main di flank. Nah, ini kan pasti ada orang itu ngerasain yang namanya enggak kan. Masih itu
tuangin sebelum buat Belum lomba. sebelum match ya, biar udah Pegang-pegang. Tegang. ini dari Zafir dulu ya. Kalau ritual aku sih biasanya berdoa yang pasti, terus juga pemanasan jangan lupa. Kalau aku biasanya nggak mikirin hasil dari turnamen tersebut, tapi mikirin gimana caranya kita bisa menang Proses. turnamen tersebut. Akhirnya gimana cara mendapatkan poin-poinnya itu gimana. Karena kalau kita udah tahu itu pasti kita Terus juga kalau kebanyakan overthinking takutnya malah Iya, nggak malah nggak maksimal. fokus Iya. poin-poinnya nanti. Kalau Tina gimana? Kalau aku biasanya pas sebelum lomba tentunya doa juga sama Kak Zafir. Terus aku nggak ngeliat performance tim yang sebelum aku karena takutnya nanti aku kayak ngerasa kayak tim aku kurang deh, jadi aku nggak nonton. Terus sama biasanya pas yel-yel sebelum tampil, pas tampil aku bener-bener ngeluarin suara aku yang kenceng biar kayak plong gitu rasanya. Lega gitu. Iya, Lega, lega. ya. Kalau Isya, Kalau aku biasanya udah pas di mobil gitu di jalan, aku udah headsetan gitu, dengerin musik biar tenang. Terus sampai sana aku berdoa dulu, habis itu pemanasan. Biasanya pas lagi pemanasan tuh aku bener-bener diem gitu, biasanya. Buat nyimpan Buat, energi iya. juga ya. Biar lebih fokus juga. Mungkin Mungkin gimana? itu yang pasti doa juga lebih fokus lagi, lebih ya penting jangan nonton dulu. Terus juga ke kebiasaan yang paling aku lakuin yang pertama makan gula merah sih biar salurnya lebih kejaga juga. Terus sama aku suka muterin setengah lapangan, Itu buat ngebenerin tanaman buat apa itu? jadi kayak lebih jaga lapangan. Aku jaga lawan. Oh, jaga pun jaga ini biar gak kabur. ya baik anda dan ya kan kita rata-rata kan menurutku ya apa sih pentingnya bagi kalian nih berkomunikasi mulai dari yang betul nanti Kalau aku itu pasti penting banget komunikasi karena kalau nggak ada komunikasi terus misalnya base-nya ataupun player yang ngerasa kurang enak itu pasti pas ngebuat pas ngangkat juga kurang enak terus kurang maksimal bisa-bisa juga playernya jatuh jadi itu wajib banget untuk diomongin sih komunikasi. Kalau menurut aku komunikasi juga itu penting banget buat di game gitu. Kalau misalnya kita nggak komunikasi, kita bisa aja kalah gitu. Menurut aku sih. Ya, saya kalau bisa turunnya di single ya. Nah, karena kalau saya turun di ganda ya mau apa? Komunikasi taktiknya itu, pola-polanya, dengan lawannya memukul seperti apa. Jadi penting banget ya di Ya, tenis pasti juga. penting banget juga. aku bener Mau ditanya. Oh, ya udah. coba kamu. kalau aku sih bener kata istilah dia bener-bener penting banget lah komunikasi dalam suatu balikan kita harus saling tahu satu sama lain masa kemana syutingnya apa umpan pola itu aja sih guys. Ini Zafir juga ada pertanyaan buat yang lain. Yang bikin kamu suka cheers tuh apa sih, Queen? Nah tuh, aku penasaran Ya, cheers banget. kan ribet. Iya, Kalau dilempar-lempar ribet, gitu. ribet. Yang bikin aku suka itu karena cheers kan kayak rame gitu terus itu biasanya penontonnya juga nggak kalah rame nah iya betul terus aku suka jadi center gitu jadi spotlight makanya aku suka banget terus selain itu karena kita ditonton banyak orang pasti itu bisa ningkatin kepercayaan diri kita kan jadi Anaknya suka banget diperhatiin. bener-bener Kalau Zafir apa nih? Apa nih? Yang bikin suka gitu. Suka dari selain tadi lihat kakak selain Dan dari kakak ya. Kalau dari kakak sih karena pemain-pemain dunia gitu lihatnya Keren-keren. keren. Terbawa gitu. Kita tanya dia juga nggak ya? Indonesia belum. Iya. Oh, saya. Aku suka banget basket karena basket tuh ngajarin tanggung jawab sama disiplin yang itu tuh sangat berpengaruh banget sama di kehidupan aku. Ini aku suka. ya dari aku banget perusahaannya aku ya
Oh, Nih, sebelum kita tutup kali ya. Aku mau tahu dong motivasi kamu bisa ke cabur itu dan role model apa yang kamu jalan. Dan mulai baca kedua apa? Dari Risha kali ya. Oke, motivasi aku ikut basket karena aku pengen jadi diri aku yang baik, yang lebih baik dalam bidang olahraga. Terus role model aku itu ada Kak Caca, Syarafina Ayasha. Soalnya dia tuh atlet juga yang udah main pon, timnas gitu-gitu. Soalnya dia kayak udah jago, baik hati gitu, nggak sombong. Emang pantas untuk diidolakan banget ya. Kalau beda, Kalau aku balik lagi ke tadi karena dulu itu aku kayak pemalu banget kan. Terus dari cheerleading kan itu juga bisa ningkatin kepercayaan diri aku. Jadi itu salah satu motivasi aku. Nah untuk role model aku, jadi dulu ada kakak kelas aku yang ikut cheerleading juga, namanya Kak Masa Venus. Terus dia sekarang udah masuk ke tim All Star. support terus lah ya. Iya. aku suka ya, kakak udah main di PON, SEA Games, Keren banget ya Kakaknya kakaknya. Zafir keren banget ya. terus sering ikut turnamen di mana-mana, terus juara juga, pengen ikut juga, pengen bisa mana-mana juga. Ikutin jejaknya. Terus ya, apa tadi? Role idolnya Kakak juga. Role model kakaknya. Kalau host Kita belum tanya. mau dong ditanyain. Pasti ya, karena aku pengen biar cita aku pertama itu pengen jadi atlet yang bisa main di luar negeri juga. Amin. Dan banyak dari timnas kita yang lebih aku ke sana. Ya pastinya buat mengejar prestasi dan kita bisa masuk SMK atau SMA. Benar. Model aku ayah aku kemarin selalu berperan penting adalah kedua aku tidak ada lelah-lelahnya. kalau boleh tahu SMA favorit kalian mau di mana? Dari Ibu dulu. Dari Ibu Aki dulu. Tadi kan ada yang bahas duluan kan. Kalau aku rencana aku Kalau terima ya. Tanya situ Bisa aja. dulu, bisa. Kita berdua sih, Kita soalnya berdua, kita ya, sama. Kita mau di Mahakam. Berasik. Kita Kalau aku sendiri mau di Ragunan. maksudnya PPOP kali ya. sama yang depan. Bukan Ragunan Zoo kan? lupa nih guys, mereka dalam cabur kan support system Oh, super system. yang ada selalu berkaitan support system yang menurut kalian yang paling baik. Dari siapa dulu ini yang mau nanya? Zafir lu deh, Zafir. Dari aku duluan. Nanya sendiri, jawab sendiri. Duluan. Support system yang paling baik itu dua orang tua pasti sama kakak juga sering support. Jangan bilang aku pukul aja. Nggak usah kebanyakan ragu-ragu mukulnya. Kalau kebanyakan pikir Mau apa nih? Iya. Udah mau tenisnya. Jangan salah ya. kalau kebanyakan mikir malah nggak jelas dan Kalau aku yang masih support system aku keluarga aku sih. Keluarga. Mereka support banget. Selalu ada juga yang sebut Iya, Iya. selalu ada. selalu support kita. Kalau aku sama dong dari keluarga itu pokoknya setiap aku tampil pasti keluarga aku ikut ngarakin juga, ikut nyemangatin juga. Terus di alumni tim aku juga bisa suka datang, terus mereka saling support juga, kasih kita tips biar bisa perform yang bagus. Ya, Yang baik. ya, yang terbaik. Aku nggak. iya dong. Iya dong. Apa dulu? Kalau aku support sama baik masih kedua orang tua sih, ya. Karena ya dia selalu ada kita Sama kakak juga. Kak. baik juga kan yang dari lapor, kami juga yang bisa yang Futsal banget ya. Futsal banget, keluarganya. keluarga futsal. Iya, suaranya kurang gede. Nanti tahu nggak kedengeran nih penontonnya. Penontonnya nggak kedengeran. Iya. Emang itu tuh suaranya.
ngomongnya bisik-bisik. Lama-lama kita ASMR. Iya, bisik-bisik. Ya. Udah. Wah, nggak terasa ya kita ngobrol udah setengah jam. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.